Selamat malam Dek Naila. Halo, selamat malam Dek Naila, bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam juga. Gimana kabarnya Dek hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Hari ini kita latihan soal lagi ya. Oke, ini karena teman-temannya belum ada yang hadir. Tunggu sebentar ya. Saya coba hubungi dulu teman-temannya. Kemarin habis jalan-jalan ya Dek ya. Sayanya itu kira sakit karena tidak ada konfirmasi. Ini mana kok loadingnya lama, sebentar ya. Oke, sebentar saya ambil HP dulu, saya hubungin lewat HP, ini komputernya sedikit error. Sebentar ya Dek ya. Ini tadi itu saya nggak memperhatikan kalau kelas sudah mulai, soalnya tadi lagi membahas sama tutor lain, itu ada yang salah posting kelas dan dikira saya yang salah, jadinya saya nggak memperhatikan kalau kelasnya sudah start. Ini masuk. Oke, saya kirim dulu link kelasnya ke Mbak Mariam dulu lewat BBM ya. Sebentar. Oke. Ini karena waktunya sudah jalan 15 menit, saya langsung start saja ya Dek ya. Yang lainnya biar nanti teman-temannya menyesuaikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Kita masih ini mengejar persiapan ujian.
kemarin rencananya tanggal 15 ini kan kemarin itu sudah ujian sekolah, tapi karena masih ada teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, jadi karena syarat dari ujian itu harus ada nilai UTS ya, nilai UAS, tugas mandiri, dan juga ujian praktek ya. Nah, karena ada teman-teman baru dan juga ada teman yang belum mengumpulkan ujian praktek, jadi ujiannya masih ketunda ya. Jadinya kita akan perbanyak untuk latihan soal. Oke. Nah, sebelum saya start untuk masuk ke dalam materi, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar ya. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Maksudnya pertemuan kemarin ya, Dek Naila ya. Ke hari ini kemarin ini Kamis Rabu, berarti kemarin itu ini ilmu pengetahuan alam jadwalnya. Ilmu pengetahuan alam kemarin kita juga latihan soal. Kebetulan kemarin saya dapat soal ini latihan untuk ujian, jadi kita bahas bersama-sama. Kemarin cuman karena kan kita bahas, saya masukkan materi karena kan ada beberapa, kan ini kan materi ujian kan dari kelas 4, 5, 6. Nah, jadi ada yang nggak dapat di kelas 6 materinya, jadi mengerjakan soal saya masukkan materi. Ada Mbak Hermi, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, apa kabar? Bisa dengar suara saya? Kebetulan ini ya Dek Naila belum saya posting. Ini insya Allah nanti habis pelajaran ini saya posting semua rekamannya. Jadi kalau Dek Naila ketinggalannya bisa dilihat di postingan. Kemarin kita sempat membahas ada jenis-jenis simbiosis, ada juga rantai makanan ya, kan di kelas 6 kan tidak ada bab itu. Itu kalau simbiosis dan rantai makanan itu kalau nggak salah di bab kelas 5, materi kelas 5. Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Langsung saja ya kita start ya. Langsung ke nomor 14. Oh, waalaikumsalam Mbak. Oke, nyimak ya. Dek Naila ada yang tanyakan lagi, Dek? Oke, kalau tidak ada kita langsung masuk ke nomor 14 ya. This is Miss Nilana, my English teacher. How do you do? My name is Andy, Tika's father. It's nice to meet you. Nah, Tika bilang, this is Miss Nilana, my English teacher. Nah, Mr. Andy bilang, how do you do? My name is Andy, Tika's father. It's nice to meet you. Dan Miss Nilana menjawab titik-titik, nice to meet you too. Nah, A, how do you do? B, how are you? C, how is he? D, how old are you? A, B, C, D. A, B, C, D. Kalau ada yang tanya how do you do, jawabnya apa? A, B, C, D. Oke. Jadi, ini ya, ketika ada orang mengatakan how do you do, jawabnya itu tetap how do you do. How do you do itu punya arti sama dengan how are you. Bedanya, kalau how do you do itu diucapkan menanyakan kabar, tapi untuk orang yang baru dikenal. Kalau how are you, apa kabarmu, yang how are you itu untuk orang yang sudah dikenal. Sebagai contoh, kalian pergi ke sekolah ya, ketemu temennya di kelas. Nah, kamu ingin tanyakan kabar, berarti kamu pakai yang how do you do apa how are you, ketemu temenmu satu kelas.
dan kamu ingin menanyakan kabarnya menggunakan how do you do apa how are you? Tentu saja yang how are you. Nah, karena dia sudah kenal. Tetapi beda lagi. Kalau kalian pergi ke luar kota, ya, kalian bertemu dengan orang baru dan kalian ingin menyapa, menanyakan kabar seperti dikenalkan. Oh, ini teman saya. Dia dari Jakarta, contohnya seperti itu, dan kalian belum kenal dan kalian ingin menanyakan kabarnya, berarti menggunakan how do you do. How do you do? Jawabnya how do you do, tapi kalau how are you, dia jawabnya bisa I am fine, saya baik-baik saja. I am fine atau I am not fine atau I am not well. Bisa sama saja. I am fine. Saya tulis I am fine-nya saja ya. Nah, kalau how is he, ya, ini berarti kurang tepat untuk jawaban how do you do. Kalau how old are you itu berapa usiamu. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Aska. Apa kabarnya? Untuk tampilannya bagaimana Mbak? Jelas? Oke, waalaikumsalam. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 15 ya. What do you do before going to school? Apa yang kamu lakukan before, sebelum going to school, berangkat sekolah? Malam juga Mbak, kita mengerjakan nomor 15 ya. I always breakfast every morning with my family. Oh, nggak ada gambarnya ya? Mungkin ini. Saya cek dulu deh Naila, gambarnya ada dek. Mbak Hermi ada gambarnya? Oh ada. Mungkin baru loading ya Mbak ya. Oke, sebentar. Oh, Mbak Hermi nggak ada. Oke, saya logout sebentar kalau gitu ya. Siapa tahu ini dari saya ya. Sebentar. Ada oretannya doang ya Mbak ya. Oke, sekarang baru loading, tunggu sebentar ya. Oke, bagaimana Mbak? Sekarang sudah kelihatan Mbak Aska dan Mbak Hermi, Dek Naila? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Oh ada. Mbak Aska, Mbak Hermi, bagaimana? Masih? Oh belum ya? Mungkin karena loadingnya atau mungkin sinyalnya Mbak. Tapi di sini sinyal saya biru, bagus malam hari ini. Oh cuman coretan. Coba saya upload ininya lagi ya. Siapa tahu. SD. Oke, sembari nunggu uploadan saya. Kalau yang sekarang kelihatan, Mbak. Kalau yang sekarang bagaimana Mbak Aska sama Mbak Hermi? Kelihatan nggak? Kalau yang sekarang kelihatan nggak? Ini saya ngupload baru ini. Denaila lancar ya, kelihatan ya. Yang lain bagaimana? Kelihatan tidak? Halo Mbak Aska, bisa dikonfirmasi? Sekarang kelihatan tidak Mbak?
Oke, sambil nunggu Mbak Ska mengkonfirmasi. Oke, boleh dicoba nomor 15. Saya bacakan ya. X, dia berkata, "What do you do before going to school?" Y menjawab, "I always breakfast every morning with my family." A, having. B, has. C, have. D, had. A, B, C, D. You can try to answer. D, Naila, C. Oke, Mbak Aska mungkin ini ya karena sinyalnya ya. Oke, tepat sekali. Kenapa sih? Karena di sini how do you do? Oh, cuma coretan doang ya. Kenapa ya seperti itu ya? Sebentar. Padahal minggu kemarin coba saya upload yang ini. Tunggu sebentar ya. Saya coba upload lagi nih. Saya hapus yang lama. Yang ini bagaimana Mbak? Kelihatan? Mbak Hermi sama Mbak Aska? Yang ini kelihatan? Denaila bagaimana Dek? Tadi bentuk Word, sekarang oh, berarti ini ya teman-teman gak bisa menerima materi dalam bentuk MS Word ya. Tadi saya uploadnya itu MS Word. Nah sekarang ini sudah dalam bentuk PDF. Oh berarti begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 15 ya. Tadi Dek Naila have, tepat sekali jawabannya have. Karena dilihat di sini. What do? Nah, do you do? Nah, ini adalah bentuk simple present. Nah, selain itu, di sini ada always dan every morning. Berarti rutinitas. Ini adalah simple present. Jadi, pertanyaannya di sini adalah verb 1. Ingat ya, Ayu Dewi itu kalau simple present pakai verb 1. Jadi pakainya have. Kalau has ini untuk subjeknya she, he, it, atau nama satu orang. Kalau had ini bentuk lampau. Oke, nomor 16. Gibi always her teeth to make her mouth fresh. A, brushes. B, washes. C, combs, D, cleans. Oke, Mbak Aska? Oke, tepat sekali ya yang brushes. Brushes adalah menggosok. Washes itu mencuci, tetapi untuk seperti baju dan piring. Comb itu menyisir, comb. Dan clean itu untuk membersihkan. Iya Mbak, cuman 3 orang. Mungkin malam Jumat kali ya. Tapi biasanya malam Jumat juga penuh. Mungkin pada sibuk. Belum ada yang konfirmasi kenapa belum ada yang masuk, mungkin pada masih sibuk semua mungkin. Nah, ingat ya, kalau di sini ada always, dilihat subjeknya, teman-teman. Kalau seandainya ini sama jenisnya seperti ini, nomor 15, dilihat ini subjeknya GB 1 orang, berarti verb 1-nya ditambah S. Lihat di sini tambah S semua ya. Brush tambah S jadi brushes, wash jadi washes, comb jadi combs, clean jadi cleans. Oke, next number 17. X said, "What do you think of the children playing football on the field?" Y said, "I think they blah 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 happy." Okay. A is B will, C are, D do. A, B, C, D. Oke, C. The other. Mbak Hermi dan Mbak Aska. Mbak Hermi C, Mbak Aska.
Oke. Oke, tepat sekali ya. Nah, untuk pemakaian to be, kalau to be-nya itu present ya, seperti subjek, terus di sini itu kata benda, ada subjek, kata benda, kata sifat atau adjektif, adverb ya atau keterangan. Nah, di sini dia menggunakan to be. For example, saya cantik. Berarti I cantik itu beautiful. Saya singkat beautifulnya ya karena nggak muat, beautiful. Nah, di sini harus pakai to be. Di tengah-tengahnya sini dia pakai to be. To be-nya apa? Nah, kalau to be itu seperti is, am dengan are. Dan juga ada was, ada were. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Lili. Apa kabar Mbak? Oke, menyesuaikan ya Mbak Lili ya. Untuk is, am, are ini untuk kalimat present yang sekarang. Present ya. Nah, tapi kalau untuk kalimat yang past tense, kalimat past tense itu seperti ini teman-teman. Jadi sudah kejadian. Berarti sekarang tidak lagi kejadian. Nah, contohnya tadi pagi saya menyapu lantai. Berarti sekarang masih nyapu enggak? Nah, ketika kita mau menyampaikan dia menyapu lantai, berarti dia menggunakan rumus past tense atau lampau. Ini buat past. Nah, untuk pembagian penggunaannya is itu untuk subjeknya she, he, dan juga it atau nama satu orang. Kalau am itu khusus untuk I. Are itu untuk selain itu, berarti you, they, we, terus nama 2 orang, 3 orang. Nah, kalau past tense was itu berarti masuknya yang I, you, they, saya singkat ya, we. Nah, itu pakainya was. Oh, suaranya hilang timbul ya. Denaila, bagaimana? Masih juga hilang timbul? Mbak Lili juga? Maaf teman-teman, saya salah tulis. Ini untuk was, ini bukan Ayu Dewi. Saya salah menulis dan menerangkan. Untuk was itu I, she. Oh, lancar ya. Kalau Mbak Lili kadang-kadang. Ini berarti sinyalnya ya. Soalnya kalau dari saya seharusnya Dek Naila juga suaranya tidak lancar. Tetapi kalau Dek Naila lancar berarti itu sinyal dari teman-teman sendiri berarti ya. Mungkin bisa pindah posisi. Posisinya nyari sinyal yang bagus. It. Oke. Saya salah menerangkan tadi. Kalau was itu untuk subjeknya I, she, he, it. Kalau were itu yang you, they, we. You, they, we. Saya singkat you, they, we-nya. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau mau bilang kamu pandai, berarti kalau present berarti kamu itu you. Pandai itu adjektif, jadi dia harus pakai to be, pakainya are. Pandai berarti smart. Smart, clever itu adalah pandai atau pintar. Oke, itu untuk pemakaian to be yang tidak mempunyai kata kerja tapi langsung adjektif, adverb atau noun. Ya, jadi jelas nomor 17 jawabannya adalah I think they are happy. Oke, waalaikumsalam Mbak. Nah, next kita kerjakan. Ini ada conversation. Oh, bukan conversation ya, tapi sebuah step ya, step membuat sandwich. How to make a sandwich. Ya. Oke, di sini tentang vocabulary. Mbak Maria menyesuaikan ya.
ini tadi saya itu salah posting jam. Jadi saya seharusnya kan 55 tapi saya postingnya 42. Jadi nanti kita setelah ini kita tambah 15 menit lagi ya. Oke. Yang how to make a sandwich. Ya, number 1, spread a little louder on one side of bread. Number 2, blah 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 to slide on bread. Okay. Number 3, place the other slide of bread on the top. Number 4, blah 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 chocolate, milk and cheese on one of slides. Okay. Nah, number 18. Yang mana? A. Take, B. takes, C. taking, D. took. Oke. Ini sistemnya, lihat nomor 1. Dia pakai untuk kata kerjanya seperti apa? Oke, Mbak Hermi jawabnya A. Take. Dek Naila take. Oke. The others? Benar sekali ya yang E. Kenapa E? Dilihat di sini dari nomor 1 yang lengkap. Spread. Without S, without ing atau verb 2 atau verb 3. Jadi dia bentuk pertama. Jadi jelas jawabannya B. Yang nomor 3 place, tempatkan juga seperti itu. Oke. Number 19. Bla 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 chocolate, milk or cheese. Ini cheese-nya tulisannya salah. On one of slides. Titik-titik coklat, susu atau keju, double S harusnya, di atas satu bagian potongan roti. A. Cook, B. wash, C. eat, D. spread. A, B, C, D. Oke, Dek Naila D. The other? Mbak Aska juga D. Spread. Can you help me? What is the meaning of spread? Okay, if you choose spread, okay, can you help me? What is the meaning of spread? Anyone? Oke, menyebarkan, pisahkan. Ayo, Dek Naila menyebarkan, Mbak Hermi pisahkan. Oke, the other. Yang lain? Ada yang tahu? What is the meaning of spread into Indonesia? The meaning of spread, Mbak yang D. Spread. What is the meaning of spread? Okay. What is the meaning of spread? Okay. Oke, yang benar itu menyebarkan atau taburkan. Ya, taburkan ya. Menyebarkan atau kalau untuk roti kan kita tidak pakai menyebarkan tetapi taburkan ya. Kalau cook itu masak. Wash itu cuci, eat itu makan. Oke. Oke, kita lanjut ke number 20. What is the best interaction for the situation above? What is the best interaction? Oh, ini harusnya ada. Oh, ini. Nomor 20 ini teksnya, sebentar saya kelewat bacanya. Oke. It is very cloudy and there is not enough light in the classroom.
It is very cloudy and there is not enough light in the classroom. Ini bacanya bukan enough tapi enough. Oke. It is very cloudy. Cloudy itu mendung. There is no enough. No enough. Enough itu cukup. Not enough berarti tidak cukup. Light cahaya. In the classroom berarti tidak kurang cahaya di dalam kelas. Nah, what is the best instruction? Ya, instruksi paling tepat for the situation above, situasi di atas above. A. Turn off the air conditioner. B. Switch on the lamp. C. Open the door. D. Close the window. It is about order or command. Tentang kalimat perintah. Mbak Hermi B. The other. Situasinya it is very cloudy. Sangat mendung. It is very cloudy itu sangat mendung. And there is not enough light in the classroom. Oke. Oke, Dek Naila B, Mbak Mariam B. The other? Oke, B. Oke. Tepat ya. Saya anggap bisa. Berarti yang B. Switch on itu nyalakan lampu. Kalau ada switch off, ya, kalau ada switch off, ada juga yang artinya sama itu turn on. Kalau turn on itu sama dengan switch on, berarti nyalakan. Ada juga turn off, dia pakai off seperti ini. Atau switch off, ini artinya matikan. Oke, it is the synonym. Nah, turn off the air conditioner berarti turn off, berarti matikan. The air conditioner berarti apa? Air conditioner, ada yang tahu air conditioner apa? Air conditioner AC. Oke, AC itu singkatan dari air conditioner, berarti pendingin ruangan ya, pendingin udara ya. Open the door. Open the door. What is the meaning of open the door in Indonesia? Buka pintu. Oke, good. Close the window. Close the window. Tutup jendela. Oke, good. Berarti sudah pada pinter ya pakai bahasa Inggrisnya. Di sana kan mungkin kalau tidak menggunakan bahasa Mandarin, pakai bahasa Inggris juga ya. Berarti teman-teman tidak kesulitan untuk bahasa Inggrisnya ya. Oke, number 21. The teacher is explaining the lesson. Ya, ada to be. Ini to be is. Nah, ada verb pakai ing. Ini artinya dia adalah, ini is tadi present, berarti kalau ada verb ing berarti itu adalah present continuous yang artinya sedang. Ya, sedang. Oke, berarti the teacher is explaining the lesson. Guru, ya, teacher itu guru, is explaining, sedang menerangkan, sedang menjelaskan. Explaining itu menerangkan atau menjelaskan. The lesson, lesson itu pelajaran. In the class, di dalam kelas. But, tapi, the students, para siswa, ingat ada S-nya, berarti student itu murid, tapi ada S-nya berarti para siswa, berarti muridnya banyak. Make, bukan make ya. Remember, how to read it is not make, tapi make. Ya, cara membacanya itu make. Biasanya pada salah make, ya. Yang tepat itu make. Make. Noisy. Noisy itu keributan atau keramaian. Oke. Jadi ketika guru sedang menjelaskan di dalam pelajaran di kelas, murid-murid sedang ribut, ya, membuat kegaduhan. What is the best instruction for the situation? Ya, instruksi yang benar untuk situasi di sini adalah A.
Do your homework. B. Get your book and open at page 10. C. Clean the blackboard. D. Be quiet and listen to me please. A, B, C, D. Okay. D, 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 D. Any other answer? No? Okay. Good. The answer is D. Karena gurunya sedang menerangkan ya, muridnya gaduh, noisy ya, noisy itu gaduh. Nah, jadi be quiet. Be quiet berarti harap tenang. Yang ungkapan yang sama dengan be quiet itu adalah keep silent. Diam. Ya, keep silent please. Tolong bisa tenang, tolong bisa diam, keep silent. Ya. Listen to me. Listen bukan listen ya. Biasanya pada kesalahan bacanya di sini ada listen, tapi yang benar itu adalah listen. Listen to me. Dengarkan saya. Please. Ini untuk kata perintah atau permintaan untuk menjadi lebih sopan menggunakan kata please. Kalau do your homework, your berarti kerjakan PR-mu. Homework itu PR, pekerjaan rumah. Your homework berarti PR-mu. My homework. Kalau pakai my itu berarti PR-ku. Your homework itu PR-mu. Kalau my homework itu PR-ku. Oke. Kalau our homework berarti PR kita atau PR kami. Ya, ini penggunaan her homework itu berarti PR-nya tapi untuk kata ganti perempuan, untuk dia perempuan ya. Contohnya saya mau bilang PR-nya Mbak Maryam berarti her homework. Tapi kalau untuk laki-laki seperti PR-nya tapi yang saya tunjuk itu Masri ya. Jadi dia pakainya his homework. Oke, itu bisa membedakannya untuk pemakaian your, my, our, her sama his. Ini namanya pronoun possessive pronoun. Ya, kata ganti untuk kepunyaan. Ya, jadi seperti bukuku berarti my book. Bukumu berarti your book. Buku kita berarti our book. Bukunya perempuan, untuk perempuan berarti her book. Bukunya untuk laki-laki ya, untuk kata ganti laki-laki berarti his book. Oke? Paham? Bisa dipahami untuk penggunaan possessive pronoun? Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Karena biasanya murid saya di SD itu mereka sering kebolak-balik antara my dan your. Mereka masih kesulitan untuk membedakan itu. Nah, yang B, get your book and open at page 10. Ya. Ambil bukumu, get your book, ya. Ambil bukumu. Sama saja take your book juga boleh. Get your book, ambil bukumu and open dan buka at page itu halaman. Page halaman 10. Clean the blackboard. Clean, bersihkan, berarti the blackboard, bersihkan papan tulis. Oke, next number 22. X, ya. Will you bring me a cup of tea, please? Will you bring me a cup of tea, please? Oke. A, sure, I will. B, no, I don't think so. C, no thanks. D, you are right. Oke, E. Oke, good. Kenapa kok E? Ya, di sini ada will. Akankah kamu membawakanku a cup of tea? Oke, ini kita diingatkan kalau 42 saya tambah 10 berarti 55. Oke, saya tambah 15 menit. Oke. Sebentar, saya 10 menit dulu, takutnya nanti tabrakan sama yang lain. Oke. Nah,
Kita masih punya 15 menit lagi. Kenapa nggak yang lain? Karena di sini ada will. Jadinya sure, tentu saja I will. Saya akan membawakannya. A cup of tea. Berarti kalau kita mau bilang segelas susu, berarti kalau gelas itu glass ya. Berarti a glass of milk. Oke, good. No, I don't think so. Tidak, I don't think so. Saya tidak berpikir sama. Saya pikir bukan begitu. Nah, berarti I don't think so itu menunjukkan suatu ketidaksetujuan atau disagreement. Ya, disagreement, ketidaksetujuan. Kalau no thanks itu penolakan. Tidak, terima kasih, seperti ditawari. Kamu mau minum susu enggak? Enggak, terima kasih. Nah, itu jawabnya no thanks. Nah, yang di you are right itu kamu benar. Nah, sekarang 23. The tourist said, yang turisnya, how do I get to the police station from here? How do I get to the police station from here? Bagaimana saya menuju? Get berarti get to, berarti dia menuju. The police station berarti kantor polisi from here. From, dari here, sekarang. Dari sini. Ya, berarti bagaimana saya mau ke kantor polisi dari sini gitu. Tata menjawab, just go straight. Ya, go straight to the T junction, then bla 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 bla. Ini seharusnya ada gambarnya teman-teman, tapi karena tidak ada gambarnya kita lewati ya. Ya, seharusnya ini nomor 23 ini harusnya ada gambarnya, tapi berhubung karena gambarnya tidak ada, kita lewati dulu. Nah, sekarang teman-teman saya ingin mengajak teman-teman mengingat kemarin ini sudah kita pelajari about direction, ya, direction and location. Di junction itu apa sih teman-teman? Do you still remember? What is the meaning of T junction? T junction. Do you still remember? Pertigaan. Kalau crossroad. Do you still remember? Crossroad. Oke, perempatan. Nah, kalau turn right itu apa sih? Turn right, belok kanan. Kalau turn left berarti otomatis belok kiri. Kalau turn around, just remember what is the meaning of turn around? Turn around. Ayo, apa turn around? Berputar, ya, putar balik. Oke, good. Go ahead apa go ahead? Go ahead. Kalau go ahead apa? Jalan lurus, berarti sama dengan go straight, ya. Kalau ada go ahead itu sama dengan go straight. Lurus saja, jalan lurus. Oke. Lanjut. Okay, the dialogue for question number 24 to 25. Dialog untuk question kalau seperti ini ya, dilihat question number 24 and to 25. Berarti ini untuk pertanyaan nomor 24 sampai 25. Okay. I will read the conversation. Conversation itu sama dengan dialog, ya. Mother, will you help me, dear? Dea, sure, Mom. Mother, I want to make a soup. Cut and wash the vegetables, please. Dea, okay. Anything else, Mom? Mother, enough, dear. The soup will be ready in some minutes. Thanks, dear. Dea, it's okay, Mom. Nah, number 24. What is Dea's mother doing?
A. Washing, B. Cleaning, C. Sweeping, D. Cooking. Oke. The other? Oke, Mbak Aska, Mbak Hermi E. Mbak Aska E juga. Tadi Mbak Aska E ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Will you help me, dear? Bisakah kau membantuku? Berarti will you help me sama can you help me itu hampir sama. Dia meminta bantuan, asking for help. Asking for help, ya. Sure, Mom, dia menjawab, tentu saja, Bu. Iya, kita baru bahas nomor 24 dulu, Mbak Hermi. Nah, ibunya menjawab, I want to make a soup. I want to make a soup. Ada yang tahu artinya I want to make a soup? Ada yang tahu artinya I want to make a soup? Oke, Naila is typing. Saya mau membuat sup. Saya mau membuat sup atau memasak sup. Ya, memasak kuah. Nah, cut and wash the vegetables, please. Potong dan cuci vegetables, sayurannya. Ya, kan dia minta bantuan si Dea. Si ibunya Deanya jawab ya. Ibunya bilang, saya mau masak sup. Potong dan cuci sayurannya ya. Nah, Deanya jawab, oke. Anything else, Mom? Ada yang lain? Anything else? Nah, ada yang lain? Ibu menjawab, enough, dear. Itu aja dulu, cukup. Cukup itu dulu aja. Kalau bahasa kita kan seperti itu. The soup will be ready in some minutes. Ya, supnya will be ready, akan siap in some minutes, beberapa menit lagi. Thanks, dear. Terima kasih, sayang. Ya, it's okay, Mom. Nah, kira-kira kalau seperti itu, ibunya Dea ini lagi ngapain? Washing, mencuci, cleaning, membersihkan, sweeping, menyapu, cooking. Oke, berarti tadi yang jawab E, hati-hati ya, dipahami conversationnya ya. Berarti the right answer is D, not washing ya. Oke, number 25. What is request sentence in the dialogue? Request sentence. Request itu permohonan. Sentence kalimat permohonan dari dialogs. Nah, will you help me, dear? B. I want to make a soup. C. Okay, anything else, Mom? D. The soup will be ready in some minutes. Oke, yang E. Will you help me? Bisakah kamu bantuku? Oke. Oke, Mbak Enci menjawab saya mau. Oke. Kita lanjut ke 26 ya. Jadi kalau ada conversation ya teman-teman ya, dipahami maksud dari conversationnya. Jangan asal ada kata wash atau cat jadi kita langsung jawabannya ini. Kita harus pahami seperti apa, oke? Biar tidak salah pilihan, oke? Oke, next kita lanjut ke 26 ya. Ini ada dialog ya. Ini hanya untuk 26 ya dialognya antara Michael and Gabriel. Michael ya, Gabriel, can you swim? Can you swim? Gabriel, yes, I can swim well. Can you swim? Michael, blah blah blah. It is very difficult for me. Gabriel, can you play tennis? Michael, yes, I can. Gabriel, let's play tennis together. Nah, oke, ini diingatkan 5 menit, saya tambah 5 menit lagi sedikit lagi. Oke, saya tambah 5 menit lagi ya. Nah, di sini si Gabriel menjawab, menanyakan can you swim? Bisakah kamu berenang?
Nah, Michael titik-titik terus dia bilang, it is very difficult for me. Kira-kira apa jawabannya? Yes, I do. B, no, I won't. Ya. C, no, I cannot. D, yes, I can. Mbak Hermi, C. The other? Any other answer? Oke. Benar ya? C. Yes, no, I can. I'm sorry. No, I can. Kenapa no, I can? Bukan yes, karena dia bilang it is difficult for me. Difficult berarti very difficult, berarti dia kesulitan. Otomatis kalau dia kesulitan berarti dia tidak bisa. Kenapa kok bukan no, I won't? Dilihat di sini ada can. Berarti dia jawabannya pakai can juga. No, I cannot. Oke. Oke, ini masih 8 menit lagi. Kita coba kerjakan number 27 to 31 kalau cukup ya. Kalau tidak ya berarti hanya beberapa saja. Oke. Nah, sekarang saya akan baca dialognya. Dika, Farel, would you like to join us tomorrow? Would you like to join us tomorrow? Farel, what will you do? Dika, we'll go camping. Farel, where? Dika, we will go camping to Tawangmangu. We'll have camping for 3 days. Farel, how will you go there? Dika, we will go there by bus. If you join us, you must be ready at 6. Farel, okay, I will be ready tomorrow morning. Nah, number 27, how many people are mentioned in the dialogue? How many people? How many? Berapa banyak people, orang, are mentioned, berarti disebutkan. In the dialogue, berarti ada berapa orang dalam dialog itu? Oh, salah. Denaila B. Oh, ini dari dengan TV semua. Hati-hati ya, ini juga sering ini menyebutkan jumlah orang dalam dialog. Ya, kalau dialog, teman-teman jangan menghitung jumlah ininya. Apa? 1, 2, 3, 4 tidak, tapi dilihat di sini, oh ada Dika dan Farel saja yang mengobrol, berarti cuma 2 orang. Berarti orang tadi ya jangan dihitung jumlah banyaknya nama, tapi jumlah orangnya, namanya itu kan diulang-ulang. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. 2 orang. 2, only 2. Not 4 ya. Oke, 28. 28. What will Farel and his friends do? What will? Will ini namanya future tense. Will itu akan ya. Kalau ada will itu akan. What will Farel and his friend do? They will go A. Traveling, B. Hiking, C. Going to the beach, D. Camping. Oke, right, camping. Tadi sudah disebutkan mereka akan camping to Tawangmangu. Traveling itu jalan-jalan ya. Hiking itu mendaki gunung. Hiking itu mendaki gunung. Going to beach itu pergi ke pantai. Oke, 29. Ya. How long they will stay there? How long they will stay there? They will stay there for blah 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 days. Oke, udah dijawab pada A? Oke, good. 3. How do you know the answer is 3? Ya, dari sini we will have camping for 3 days ya. Oke, good. Number 30. Oke. Diingatkan lagi 5 menit lagi, jadi kita tinggal 5 menit waktunya. Oke. How do they will go there? Oke, ini langsung jawab BB semua. Oke, good ya. Tadi sudah disebutkan we will go there by bus. Oke, good.
Pada pintar-pintar. 31. Oh, langsung dijawab B. Does Farel want to join with Dika's plan? Maukah Farel bergabung dengan itu rencana si Dika? Plan itu rencana ya. Join itu gabung. Mau nggak dia gabung tadi? Mau ya, karena dia bilang oke, I will be ready tomorrow morning. Berarti dia siap, dia ikut. Berarti jawabannya A, B, C, D. Oke, pada B. Oke, good. Kenapa B? Karena dia mau gabung, berarti yes. Kenapa kok nggak yesnya he does? Ayo B apa yang C nih? Sama-sama nih. Ayo, B apa D nih? Yang nomor 31. Nah, pada kejebak ya teman-teman ya. Yang C yang tepat, bukan yang B. Kenapa? Kenapa seperti itu? Jangan buru-buru dilihat. Dia jawabnya yes. Oke. Dia jawabnya yes. Dilihat di sini Farel. Farel itu laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki berarti dia pakai he. Nah, sekarang teman-teman lihat depannya. Ya, lihat depannya. Di sini pakai does, berarti teman-teman harus pakai does. Bukan is. Kalau depannya ini is, berarti teman-teman pakai is. Kalau depannya does, berarti jawabannya yang benar adalah does. Oke, jangan terkecoh. Ini sama-sama yes he sama yes he is sama yes he does. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke. Nah, bagaimana kalau jawabannya not? Ciri-ciri not berarti depannya no, depannya tengahnya sama, cuma dia ditambahkan not. Oke. Oke, my friend, because of the time is remaining 2 minutes, tinggal 2 menit ya. I think it's enough for today ya, karena waktunya. Jadi hari ini kita cukup dulu belajarnya. Nanti minggu depan kita lanjutkan membahas soalnya, banyak latihan lagi. Mungkin teman-teman ini ya menambah materi atau apa, boleh sambil browsing materi dari internet. Seperti kemarin saya kalau di grup yang bukan yang KPAT, yang KPA semester 6. Iya ya. Atau apa itu yang satunya, bukan yang KPAT, bukan yang posting kelas ya, yang grup satunya. Itu kalau kalian turun ke bawah, di situ ada postingan modul ya, buku PDF ya. Buku PDF. Jadi kalian bisa download, nanti bisa dibuat pegangan untuk belajar ya. Oke, thank you very much ya. Ini ujiannya ditunda karena ada beberapa teman yang ini belum menyelesaikan tugas, karena tugas juga itu termasuk syarat dari ujian ya. Oke, thank you very much for your coming. See you tomorrow. Tomorrow we will study about ini pendidikan kewarganegaraan ya. PDF apa Mbak SF? PDF itu ini sejenis apa ya? Saya yang jelaskan. Jenis ini apa? File. Jadi kan kalau ada yang Microsoft Word itu kan pakainya docs, dokumen dia. Kalau PDF itu biasanya bisa dibuka kalau ada Adobe Reader-nya. Ada aplikasi. Oh, itu kalau yang di PDF, Mbak, kemarin saya lihat yang diposting sama Pak Fareh itu ada IPS, ada juga IPA apa matematika gitu. Oke, ini waktunya tinggal 11 detik. Sampai jumpa ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lewat chat. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, you're welcome, Mbak. See you.